Hai, perkenalkan nama saya Kristiana Mona dari kelas 12 IPA 2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai selang kemonotonan dan kecekungan kurva sebuah fungsi. Nah, teman-teman, kita akan belajar yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu definisi dari kemonotonan dan kecekungan. Yang kedua yaitu rumus atau syarat apa saja yang ada di kemonotonan dan kecekungan. Yang ketiga adalah contoh soal seperti apa. Keempat adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Let's go. Kita akan melihat yang pertama. Selang kemonotonan dan kecekungan kurva sebuah fungsi adalah konsep-konsep dalam analisis matematika yang membantu kita untuk memahami sifat-sifat perubahan fungsi pada suatu domain. Nah, artinya teman-teman, jika fungsi pada turunan pertama dan kedua itu selalu positif pada selang, maka fungsi tersebut akan naik atau akan cembung ke atas. Sebaliknya, jika fungsi pada turunan pertama dan turunan kedua adalah negatif, maka dia akan mengalami perubahan, yaitu dia akan turun ke bawah ataupun akan cekung. Yang kedua, teman-teman, kita akan memahami mengenai konsep atau syarat tentang kemonotonan dan kecekungan. Perlu teman-teman ketahui bahwa di kemonotonan kita akan menggunakan turunan yang pertama, sedangkan pada kecekungan kita akan menggunakan turunan yang kedua. Pada kemonotonan, teman-teman, jika f aksen x atau turunan pertama lebih dari 0, maka f monoton naik. Kemudian jika f aksen x turunan pertamanya kurang dari 0, maka f monoton turun. Kemudian pada kecekungan, jika f aksen x lebih dari 0, maka f cekung ke atas. Jika f aksen x kurang dari 0, maka f akan cekung ke bawah. Oke teman-teman, di sini ada contoh soalnya. Tentukan selang manakah fungsi tersebut naik, turun, cekung ke atas atau cekung ke bawah dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 3x ditambah 4. Pertama yaitu kita harus tentukan kemonotonan dengan cara kita cari turunan pertama dari fungsi fx yang ada pada soal tersebut. Kemudian menggunakan f aksen x lebih dari 0. Kemudian kita turunkan. Nah, kita turunkan di sini menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 3. F aksen x lebih dari 0, maka kita harus tambahkan dia menjadi x kuadrat kurang 2x kurang 3, pakai ini ya, lebih dari 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Kita faktorkan, dia menjadi dia menjadi x kurang min 3 dan x ditambah 1, dimana x min 3 kali dengan 1 sama dengan min 3, kemudian min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Putar, dia menjadi x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1. Nah, karena kita mendapat titik di mana x sama dengan 3 dan x sama dengan min 1, kita akan gambar garis bilangan. Nah, gambar garis bilangannya seperti ini teman-teman. Tarik garis, kemudian kita tentukan 2 titik. Kita menaruhnya angka yang dari x, dimana x sama dengan min 1 dan x sama dengan 3. Nah, di sebelah sini ada min infinite dan ada infinite. Kita harus mencari titik uji garis bilangan. Nah, untuk mencarinya kita harus Macam tak betul je budak ni. men
substitusi Okay. nilai f, yang dimana kita harus mengambil yang ada di tengah sini, apakah dia plus atau minus. Bisa juga di sebelah kiri maupun sebelah kanan, terserah dari teman-teman. Saya mengambil dari bagian tengah, dimana antara min 1 dan 3 adalah 0. Kita substitusikan pada turunan yang pertama, dimana x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0 kuadrat, x mengganti 0 ya, kurang 2 kali 0 kurang 3. Maka hasilnya adalah min 3. Karena ini adalah min 3, maka di sini adalah min. Tengahnya adalah min, di bagian 0, ini ada 0 di sini. Kemudian di sebelahnya menjadi plus. Maka kita dapat ketahui bahwa f monoton naik pada min infinite sampai min 1 dan 3 sampai infinite. F monoton turun pada min 1 sampai 3. Nah teman-teman, untuk kecekungan kita akan mencari yaitu turunan keduanya, dimana dari fungsi yang sudah ada kita turunkan dulu pada fungsi yang pertama, kemudian kita turunkan lagi pada turunan yang kedua. Nah turunan yang kedua ini langsung saja kita turunkan dari turunan yang pertama, dimana turunan kedua menjadi 2x dikurang dengan 2. Nah, setelah kita dapat turunan yang kedua, kita menggunakan cekung ke atas atau bawah sesuai syarat atau rumus ya. Tapi di sini saya akan menggunakan dia cekung ke atas, di mana f aksen x lebih dari 0. Nah, kita langsung saja mengisinya. Ini adalah f aksen x-nya, sehingga dia menjadi 2x kurang 2 lebih besar dari 0. Bagaimana cara pengerjaannya? 2x min 2 ini harus dipindahkan dia sehingga menjadi plus 2 ya. Nah dari sini kita akan pindahkan lagi 2 ke sebelah, menjadi x lebih besar dari 2 per 2, maka x lebih besar dari 1. Akan gambar garis bilangan ya, kita akan gambar garis bilangan. Kita akan tarik garis seperti ini, dan ini adalah min infinite, ini adalah infinite, dan ini kita akan tambahkan angka 1 di bagian tengah. Maka jika x lebih dari 1, maka dia akan cekung ke atas. Artinya f cekung ke atas pada 1 sampai infinite, atau x sampai 1. X artinya infinite ya, infinite sampai 1. F cekung ke bawah pada min infinite sampai 1, atau x kurang dari 1. X ini adalah infinite, dimana f monoton naik pada min infinite sampai min 1 atau dan 3 sampai infinite, dan f monoton turun pada min 1 sampai 3. Kemudian f cekung ke atas pada 1 sampai infinite atau x lebih besar dari 1, dan f cekung ke bawah pada min infinite sampai 1 atau x kurang dari 1.
Nah, teman-teman, kita sudah berada pada tahap yang keempat, yaitu aplikasi kemonotonan dan kecekungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kemonotonan, di mana jika kita lihat fungsi harga saham, jika dia selalu positif, maka selang kemonotonnya akan selalu positif dan harga saham akan meningkat seiring berjalannya waktu. Dan jika harga sahamnya itu selalu negatif atau menunjukkan bahwa selang kemonotonnya itu selalu negatif, maka harga saham tersebut tidak akan meningkat. Nah, untuk kecekungan, aplikasinya adalah jika kecekungan itu positif, maka menunjukkan bahwa laju pertumbuhan harga saham itu akan meningkat lajunya ya. Dan jika kecekungan itu negatif, maka itu akan terjadi keterlambatan harga saham dan tidak akan meningkat. So guys, kita sudah belajar mengenai selang kemonotonan dan kecekungan kurva sebuah fungsi. Nah, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you, bye-bye.